kalau memang ada ini terbukti, maka kita sudah dapat terdakwanya. Sebab dalam proses audit ternyata dananya bukan 3,5 miliar, Kak. Bukan 3,5 miliar. Bukan. Oh, jadi lantas berapa? Lebih kurang ada 8 miliar. Selisihnya yang kalau dari angkanya memang kecil, tapi ini miliar. Miliar, aduh. Berarti mungkin bisa Resma jelaskan lagi. Berarti ini memang berbentuk fisik ya. Ada baju, sepatu. Itu Iya. buku-buku atau alat tulis bagaimana? Untuk pemesanannya itu bukan di daerah Sumatera Barat. Bukan Sumatera Barat. Lantas di mana? Padahal di Sumatera Barat rasanya untuk tempat konveksi, kita rasanya terkenal dengan tenunnya juga. Malahan tidak dipesan di sini gitu. Ada apa pertanyaannya? Sebenarnya ini kan sebagai simultan ketika kita membeli dari tempat-tempat konveksi bisa juga mendapatkan tapi malah memesan di daerah Jawa gitu. Sebenarnya ada apa? Jadi kalau untuk Menteri sendiri bagaimana nih? Tindakan apa sih yang akan dilakukan jika tidak diindahkan juga? Ya seperti yang disampaikan dari Pak Pres tadi ya Kak, mungkin jika memang Kejari masih cukup lambat, karena kita tahu juga Kak, masyarakat juga sudah terlalu berharap lebih nih Kak pada Kejari Kak. Jangan sampai rasa percaya masyarakat itu turun Kak. Jika memang nanti Kejari memang butuh bantuan ataupun memang cukup lambat, ya kami sedia untuk turun Kak. Karena hari ini mahasiswa bukan hanya bergerak atas nama mahasiswa saja, tapi hari ini bergerak bersama dengan masyarakat juga nantinya Kak. Oh gitu. Karena kira-kira ada deadline-nya, kira-kira mulai dari hari ini hingga berapa hari ke depan atau berapa pekan ke depan? Ya mungkin kita menunggu lah Kak dari yang disampaikan oleh Kejari tadi sampai tanggal 22 Juli. Jika memang nanti lebih dari itu tidak ada tanggapan ataupun penyampaian dari Kejari, ya mungkin kami akan langsung bergerak seperti itu Kak. Luar biasa, nyalinya ini patut diapresiasi sekali teman-teman dari. Maka dari itu sama-sama kita mengetahui informasi-informasi mengenai ini baik di masyarakat, mahasiswa dan semua lini yang ada di Sumatera Barat atau di Kabupaten Maluku Kota untuk mengusut tuntas adanya penyelewengan dana atribut untuk adik-adik kita. Iya, luar biasa, keren juga nih Presma, agak memacu adrenalin juga sebenarnya ya gitu. Jadi kalau untuk Menteri sendiri bagaimana ini menyikapi hal tersebut? Apalagi kita memang saat ini mau dekat banget dengan pilkada gitu, sudah tahapan juga ini gitu. Ya kita tahu juga Kak, yang kemarin viral mengenai anak-anak itu kan Kak, yang sampai guru minta maaf rasanya juga nggak etis, tapi ini kembali lagi kan Kak, pendidikan kita tercoreng kembali hanya karena uang pengadaan atribut sekolah. Rasanya cukup miris gitu Kak. Miris ya. Sampai segitunya, paling itu pendidikan dan juga yang dianggarkan kan untuk APBD ini kan Kak sampai 8 miliar gitu. Paling kita tahu banyak sektor-sektor yang rasanya belum terpenuhi karena dana yang terbatas gitu Kak. Ya kita sayangkan juga Kak, jadinya malah diselewengkan untuk hal-hal. Memang sangat miris sekali juga kita bila kita melihat infrastruktur yang ada ya di Kabupaten Maluku Kota. Berarti itu hingga sampai menelan korban seperti itu gitu. Mungkin Pak Men ada yang mau ditambahin Pak Men? Ya, silakan. Mungkin kita kembalikan kepada masyarakat lah, Kak. Karena sebentar lagi juga kita akan melaksanakan pesta pilkada ya Kak bagi masyarakat Maluku Kota dan sekitarnya. Ya silahkan cerdas memilih lah kepada masyarakat. Sudah banyak yang terjadi kan Kak. Jadi silakan masyarakat menilai apakah yang menjadi nahkoda baru kita nanti apakah bisa menuntaskan dan juga mengabulkan harapan-harapan masyarakat Maluku Kota nantinya, dan jangan sampai kita terjebak di lubang yang sama lagi untuk 5 tahun ke depan. Mungkin itu sih Kak harapan dari saya walaupun pendatang, tapi rasanya sudah menjadi tanggung jawab juga Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh sahabat FSB Paliko Podcast. Jumpa kembali hari ini bareng saya Cici Kenzi, dan sudah hadir ada Presma Politani dan juga ada Menteri Politik ini ya. Luar biasa. Nah, mungkin agak bertanya-tanya juga teman-teman FSB Paliko Podcast. Hari ini kita kedatangan 2 bintang tamu. Kita sapa-sapa dulu kalau gitu ya. Dimas. Halo Kak Cici. Hai juga. Farid, luar biasa, antara Farid dan Vito ragu-ragu dari tadi nih. Bagaimana nih kesibukan hari ini Presiden Mahasiswa Politani dan juga menterinya nih di kampus? Baik, halo dan sanak sadonyo. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Dimas Al-Ghazi, Presiden Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Kabinet Laskar Arunika pada tahun 2024.
Mengenai kesibukan dari saya pribadi, jujur selain jadi mahasiswa, tentu kita bergerak sebagai aktivis untuk membawa sebuah pergerakan, perubahan, dan kebermanfaatan, baik itu di dalam kampus maupun bagi masyarakat di Sumatera Barat. Wow, luar biasa. Terus Farid apa nih kesibukannya sebagai Menteri Politik di kampus Politani? Mungkin nggak, kalau dari segi panjangnya tadi disampaikan oleh Pak Pres, mungkin segi simpelnya dari Farid. Kalau kesibukan sekarang kan nggak, karena udah menginjak semester akhir juga kan, hampir semester akhir, ya kesibukannya seperti biasa lah, Kak. Nyusun skripsi ya. Sembari menyelesaikan kajian dan juga menyusun skripsi juga, Kak. Jadi memang ternyata adik-adik kita ini juga di jam-jam sibuk ya, karena lagi nyusun skripsi juga. Tetapi kita bersyukur hari ini adik-adik hadir nih gitu di podcast kita ya. Ya baik teman-teman, sekali lagi kita informasikan bahwa di forum Seni Budaya Paliko Podcast, dan kita bukan hanya akan memberikan edukasi saja, namun kita juga akan memberikan pendidikan, mengupas isu-isu yang ada di daerah kita. Dan sekali lagi kita bukan bermaksud untuk menjustis seseorang, tetapi ini adalah berupa bentuk edukasi, literasi, dan juga pendidikan. Baik Dimas Resma Politani. Iya Kak Cici. Ya, jadi memang dalam kondisi sibuk-sibuk banget ya. Belum skripsi, belum urusan ini. Dari tadi Kak Cici dengar telepon-telepon sana sini menanyakan Presmanya di mana, ya. Nah, jadi hari ini kita juga sudah dengar ya, begitu banyak sekali persoalan-persoalan di daerah kita, kota dan kabupaten. Kemarin sudah kita bahas juga soal sampah, yang saat ini juga pemimpin-pemimpin kita sedang mencari solusi terbaik. Nah, dan hari ini di Kabupaten 50 Kota sendiri kita juga dengar masyarakat luar 50 digegerkan juga teman-teman ya. Karena tanggal 7 Maret 2024 Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota terkait pengadaan seragam sekolah tingkat SD dan SMP. Benar. Luar biasa ya. Itu anggarannya juga dari APBD ya. Iya, Pak. Dari APBD. Nah, jadi yang menggelitik telinga kita itu adalah nilainya yang sangat fantastis gitu. Ada 3, miliar yang sempat kita dengar gitu. Bagaimana tuh pandangan dari Presidium Mahasiswa dari Politani? Ya, izin rekan-rekan semuanya, sahabat FSDB Paliko pada hari ini, tanpa rasa menggurui teman-teman, tapi di sini kami ingin memberikan informasi yang kami dapat dan juga kami susun ya Pak Men. Mengenai penggeledahan yang dari Kejaksaan Negeri terhadap adanya dugaan penyelewengan dana itu hampir 3,5 miliar. Iya, 3,5 di mana miliar. dana ini akan diberikan seperti bentuk beasiswa atau adik-adik di SD dan di SMP. Berupa apa? Itu ada seragam sekolah, sepatu, topi, dan dasi. Namun di sini ada beberapa penyelewengan yang lagi diusut. Apakah ini ada sebuah permainan atau tidak tepat sasaran? Dan dari Kejaksaan Negeri sendiri telah menurunkan sebanyak 13 personil untuk menyelidiki penyelewengan terhadap ini. Kenapa bisa disebutkan penyelewengan? Karena di tanggal 22 Juli nanti kalau memang ada ini terbukti, maka kita sudah dapat terdakwanya. Sebab dalam proses audit ternyata dananya bukan 3,5 miliar, Kak. Bukan 3,5 miliar. Oh, jadi lantas berapa? Lebih kurang ada 8 miliar. Kalau dari angkanya memang kecil, tapi ini miliar. Miliar. Aduh. Dimana berkas sebenarnya sudah diangkut oleh Kejaksaan Negeri di tanggal 20 Mei kemarin sampai 5 Juni itu telah dilaksanakan audit yang telah ditelusur itu ke kantor kepala dinas dan juga tempat pemesanannya. Tapi di sini perlu kita garis bawahi rekan-rekan semuanya, untuk pemesanannya itu bukan di daerah Sumatera Barat. Bukan Sumatera Barat, lantas di mana? Padahal di Sumatera Barat rasanya untuk tempat konveksi malahan tidak dipesan di sini gitu. Ada apa pertanyaannya? Sebenarnya ini kan sebagai simultan ketika kita membeli dari tempat-tempat konveksi bisa juga mendapatkan untung. Iya, betul. Tapi malah memesan di daerah Jawa gitu. Sebenarnya ada apa? Oh, berarti artinya mereka juga bukan bekerja sama dengan masyarakat daerah sendiri, bukan ya? Tetapi dari luar. Dari luar. Sepertinya juga sudah ada komunikasi terlebih dahulu mungkin atau perencanaan di sana barangkali. Betul. Sekarang juga lagi diusut juga dan diperiksa oleh BPKP, di mana itu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, dan ini yang harus diusut tuntas gitu. Kita sebagai masyarakat juga harus terus saling mengingatkan dan saling memotori.
Karena kalau memang ini ada penyelewengan, itu dananya besar sekali gitu. Iya, betul. Sebenarnya kita sekarang lagi sangat membutuhkan bagaimana infrastruktur sebenarnya perlu juga. Iya, benar. Dan dari adik-adik rasanya kita butuh juga beasiswa mengenai Iya, betul. itu. Jangan sampai demi memenuhi perut pribadi, golongan Iya, atau apa, jangan sampai malah merugikan orang banyak gitu. Tentu di sini hati nurani dari yang bersangkutan atau memang ada seperti itu, tolong kejelasannya juga gitu. Berarti tidak 3,5 miliar. Berarti teman-teman lebih menggembung lagi. Kurang 8 miliar, lebih dari 2 kali lipat. Jadi kalau menurut Menteri Politik sendiri menyikapi hal ini bagaimana gitu? Ya sebenarnya cukup miris ya Kak, Iya, karena iya. seperti kita ketahui juga ini bukan kali pertama juga Kak pendidikan 50 kota ini tercoreng. Karena yang pertama juga seperti kita tahu juga Kak, yang kemarin viral mengenai anak-anak yang sampai guru minta maaf, rasanya juga nggak etis. Tapi ini kembali lagi kan Kak, pendidikan kita tercoreng kembali hanya Iya, karena betul. uang pengadaan atribut sekolah. Itu miris gitu Kak, Miris ya. sampai segitunya paling itu pendidikan gitu Kak. Karena dan juga yang dianggarkan kan untuk APBD ini kan Kak sampai 8 miliar gitu. Paling kita tahu banyak sektor-sektor yang rasanya belum terpenuhi karena dana yang terbatas gitu Kak. Tapi ya kita sayangkan juga kalau Kak jadinya malah diselewengkan untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, jadi untuk terkait itu agenda apa saja nih yang sudah dilakukan oleh BEM Politani gitu tentang dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah tingkat SD dan SMP nih? Iya. Yang pertama tentu kami di sini sebagai mahasiswa terus memonitoring bagaimana perkembangan dari kinerja Kejaksaan Negeri gitu. Jangan sampai pegawai-pegawai dari Kejaksaan Negeri kan intervensi dari luar. Jangan sampai seperti itu sehingga kerjanya tidak totalitas lagi. Iya, terus? Ya, mengenai ini tentu kami akan membuat sebuah propaganda yang bisa dilihat oleh teman-teman semuanya di Instagram BEM Politani. Kalau memang ada penyelewengan dan rasanya kinerjanya tidak bagus dari Kejaksaan Negeri, tetapi memang ini terbukti, maka dari itu kami kalau turun ke jalan, kita akan turun ke jalan mengusut ini. Gitu. Tetapi kan ini sebenarnya itu Kajari Pakumbu sudah menerbitkan surat perintah dimulainya pendidikan pada bulan Januari 2024 lalu gitu, dan namun belum satu pun ya ditetapkan sebagai tersangka. Cukup lama kan Kak. Sudah Dan cukup lama. Masyarakat Iya, juga betul. Betul. Dan di Iya, sini iya. sama-sama kita mengingatkan satu sama lain, Aha. di tanggal 22 Juli akan ada terdakwa yang disampaikan oleh Kajari mengenai penyelewengan keuangan mengenai atribut. Dan di sini mungkin masih ada waktu 22 hari, sama saling-saling kita mengingatkan juga bagaimana perkembangan dan kinerja dari Kajari. Karena kalau memang terbukti, tentu kita harapkan tidak adanya berat sebelah dalam penghukuman. Iya, Karena betul. memang kalau hanya mengembalikan barang yang rasanya dikorupsi terlalu terbebas, lalu apa kabar dengan orang yang pernah maling-maling yang di luar sana gitu. Tentu ini keadilan perlu betul. ditegakkan. Jangan sampai runcing ke bawah aja, tumpul ke atas. Iya, benar. Kalau memang dulu saya mendapatkan informasi, kalau ketika ada penyelewengan ini cukup dikembalikan saja, namanya sudah aman gitu. Iya. Tentu tidak seperti itu. Iya, Kita betul. harapkan apapun hukuman yang diberikan oleh yang menyalahkan seperti di luar, maka dari itu akan disalahkan juga. Karena dasarnya kita diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang ASN yang melaksanakan korupsi gitu. Kalau dari kami tentu untuk masalah hukum lebih dalamnya bukan ranah kami juga. Iya, Kami, betul. dari saya pribadi ini anak manajemen juga gitu. Nah, kita atur Iya, juga, tapi sebagai pembelajaran untuk kita bersama juga, kita tentu akan mendapatkan hukum pidana dan Iya, juga betul. kita harapkan memang keadilan itu sehingga tidak ada lagi niat-niatan dari pihak luar. Jadi memang ini sebenarnya sangat pelik sekali ya, Betul sekali. gitu. Jadi tapi memang terkesan lamban ya, atau jangan-jangan ini Kejaksaan Negeri menunggu tuntasnya dulu pilkada agar tidak terganggunya mungkin ya persiapan pilkada menurut teman-teman dari BEM Politani. Rasanya itu tidak baik menunda-nunda hal yang rasanya sekarang urgensi untuk dibahas karena takutnya adanya penyelewengan-penyelewengan yang terjadi. Ketika memang diharuskan untuk laksanakan pendidikan, langsung laksanakan secara cepat, tepat, dan tidak bertele-tele. Sehingga apa, datanya masih fresh, orangnya kita jelas kemana. Kalau memang nanti ditunda-tunda, alangkah buruknya atau apa, nanti amit-amit, takutnya ini menjadi vakum dan dibiarkan begitu saja. Selagi ini masih baru, masih hangat, maka dari itu sama-sama kita mengetahui informasi-informasi mengenai ini, baik di masyarakat, mahasiswa,
dan semua lini yang ada di Sumatera Barat atau di Kabupaten Maluku Kota untuk mengusut tuntas adanya penyelewengan dana atribut untuk adik-adik kita. Iya, luar biasa, keren juga nih Presma, agak memacu adrenalin juga sebenarnya ya gitu. Jadi kalau untuk Menteri sendiri bagaimana ini menyikapi hal tersebut? Apalagi kita memang saat ini mau dekat banget pilkada gitu, sudah tahapan juga ini. Menyikapinya sih Kak, rasanya harus diusut sekarang sih Kak, karena kita dengar juga kan Kak, di pilkada ini ini dia kan dengar-dengar isunya akan berjalan lagi kan Kak. Dan juga dari berita-berita yang berseliweran lah Kak, ada indikasi terkait juga Kak. Dan begitu. sudah ada seperti di setting rasanya Kak mengenai perencanaan pengadaan atribut ini. Berarti ada dugaan di setting ya, ada permainan ya. Terus karena itu rasanya perlu diusut tuntas Kak. Jadi ini kan baru kita ungkapkan Kak, yang baru terungkap mungkin dari sektor pendidikan. Kita belum tahu juga akan ada sektor lain juga yang belum terungkap mungkin kan. Jadi supaya jadi alarm pengingat juga agar tidak terulang kembali. Mungkin itu sih Kak dari pandangan Farid sendiri. Iya. Nah, jadi kita ngomong-ngomong tentang pilkada nih sebentar lagi gitu. Jadi mungkin ada satu pertanyaan juga buat teman-teman dari Presma Politani ya. Bagaimana nih sikap dari mahasiswa Politani sendiri dalam mengawal tahapan pilkada di Kabupaten 50 Kota tahun 2024 dan agar semua bisa berjalan dengan lancar dan sukses tanpa adanya sengketa di kemudian hari di Mahkamah Konstitusi. Berkaca juga dengan pilkada tahun kemarin itu 2020, di mana itu adanya isu-isu mengenai ijazah palsu dan juga tidak tunggakan dalam pajak oleh calon-calon. Di sini tentu ini bukan lagi ranah MK, melainkan dari KPU sendiri untuk memastikan apakah ini layak atau tidaknya gitu. Dan kita sebagai masyarakat dan saya sebagai presiden mahasiswa dan seluruh mahasiswa dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh harus memonitoring bagaimana jalannya dan pengawalan dari kita bersama untuk menyukseskan pilkada pada tahun ini, sehingga tidak adanya cacat baik itu administrasi dan juga isu-isu yang jelek bertebaran, karena memang kita memilih pimpinan terbaik dari yang terbaik, sehingga Kabupaten 50 Kota ini menjadi sebuah central view yang bagus untuk dinikmati oleh masyarakatnya sendiri maupun orang-orang yang akan berdatangan di Kabupaten 50 Kota sendiri Kak. Iya, jadi memang kalau untuk kita kembali lagi tentang persoalan pengadaan pakaian untuk adik-adik SD dan SMP tadi, kita memang sangat berharap ini jangan sampai menguap lagi ya gitu. Jadi semakin lama kita mengulur waktu, jadi ujung-ujungnya nanti kita tahu nih ini kemana. Jadi kita harapan kita bersama memang seperti itu agar cepat diselesaikan lah ya. Jadi kalau seandainya sekarang sudah tahapan pilkada, jangan sampai ini menjadi alasan untuk Kajari tidak memproses ini gitu. Karena memang dari dulu pun kita juga selalu Kak Cici berkegiatan dulu dengan organisasi masyarakat juga. Dan juga ada beberapa dari teman-teman dari mahasiswa juga, kita sangat mensupport lah untuk Kajari Kota Payakumbuh gitu. Jadi memang support kita ini, kita berharap Kajari akan lebih cepat lagi menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Dan kita juga minta juga dari Presma dan juga Menteri dari Politani itu kira-kira harapan ke depan bagaimana gitu. Mengenai masalah tadi, dari kami simpel saja, usut tuntas, jangan terlalu lama. Karena itu nanti akan menjadi basi. Kami dari mahasiswa akan membantu apa yang bisa kami bantu untuk mengawal dan terus monitoring. Kalau berterjun asli pun saya tidak masalah gitu, tapi kalau dari pergerakan dari bapak-bapak dari kejaksaan terlalu lama atau bertele-tele, maka kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Politani mungkin akan membuat sebuah kajian di mana nanti akan kami tanyakan juga kepada seluruh Badan Eksekutif Mahasiswa yang ada, baik itu di Payakumbuh dan 50 Kota, apakah memang kita wajib turun. Karena memang ini harus turun, kami akan turun ke jalan, menyuarakan rasanya kekurangan-kekurangan atau kinerja yang rasanya belum tepat, sehingga ini bisa diusut tuntas. Karena sejatinya di Indonesia, no viral, no justice. No viral, no justice. Harapan kita memang tetap satu ya, ini segera diselesaikan. Berarti ini untuk teman-teman dari BEM Politani, seandainya memang tidak ada kemajuan dari ini Kejaksaan Negeri, dan terus apakah ini teman-teman akan melibatkan teman-teman dari mahasiswa-mahasiswa BEM-BEM yang lain juga untuk turun ke jalan berarti ya? Tentu saja. Ini bukan hanya bicara soal teman-teman kita di SD, SMP saja yang rasanya dirugikan, tidak. Ini merugikan seluruhnya yang ada pada hari ini. Dan di sini kita memang berharap kita nanti ada sebuah
kalian sih, BEM Paliko, kalau memang kami bergerak atas nama masyarakat di Kabupaten maupun kota yang menderita pada hari ini, maka dalam waktu dekat kami akan turun ke jalan seperti itu. Ya, luar biasa ya. Dan mungkin pada hari ini kita sudah dapat juga sih berkomunikasi jelas dengan Presma Politani dan juga Menteri. Jadi memang sama-sama kita dengar tadi ya, ternyata memang tidak 3,5 miliar, tetapi 2 kali lipat dari itu ya Pres ya, bahkan lebih gitu. Jadi kalau untuk Menteri sendiri bagaimana nih? Tindakan apa sih yang akan dilakukan jika tidak diindahkan juga? Seperti yang disampaikan dari Pak Pres tadi ya Kak, mungkin jika memang Kejari masih cukup lambat, karena kita tahu juga Kak, masyarakat juga sudah terlalu berharap lebih nih Kak pada Kejari Kak. Jangan sampai rasa percaya masyarakat itu turun Kak. Iya betul. Karena itu jika memang nanti Kejari memang butuh bantuan ataupun memang cukup lambat, ya kami sedia untuk turun Kak. Karena hari ini mahasiswa bukan hanya bergerak atas nama mahasiswa saja, tapi hari ini bergerak bersama dengan masyarakat juga nantinya Kak. Kira-kira ada deadline-nya, kira-kira mulai dari hari ini hingga berapa hari ke depan atau berapa pekan ke depan? Ya mungkin kita menunggu lah Kak dari yang disampaikan oleh Kejari tadi sampai tanggal 22 Juli. Jika memang nanti lebih dari itu tidak ada tanggapan ataupun penyampaian dari Kejari, ya mungkin kami akan langsung bergerak seperti itu Kak. Luar biasa ya, ini patut diapresiasi sekali tentang dari bentuk ini ya. Jadi kita juga mintakan dulu dong sedikit apresiasi atau apalah untuk FSB Paliko nih dari Presma Politani. Ya. Sebuah kebanggaan dan sebuah kehormatan kami bisa duduk di sini karena kami lihat juga orang-orang hebat yang rasanya diundang pada hari ini. Tapi memang kalau dari pribadi dari saya dan juga mungkin Pak Men juga, kami masih perlu belajar. Kami di sini tanpa ada rasa menggurui juga. Karena itu saya berterima kasih kepada FSB Paliko sebagai wadah di mana rasanya rekan-rekan masyarakat dan juga mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya, kritikannya, baik itu ke pemerintah dan juga sarannya untuk Kabupaten maupun Kota dan Payakumbuh, apabila ini bisa dikembangkan, ini akan mendorong dan terus ikut seperti itu. Ketika kami diundang, tanpa ragu saya mengatakan iya untuk datang pada hari ini. Luar biasa. Ini juga sebagai motivasi juga buat kita gitu. Jadi artinya untuk kita di podcast ini juga begitu, Pres ya. Silakan buat teman-teman yang barangkali ada kajian atau apa yang ingin kita kupas bersama, kita siap di podcast ini gitu. Dan mungkin harapan kita ke depan juga sama sih sebenarnya ya gitu. Kita juga tidak ingin kasus ini hanya berhenti atau berjalan di tempat, dan kita tidak ingin kasus ini menguap begitu saja, dan harapan kita adalah agar kasus ini diusut hingga ke akar-akarnya dan hingga sampai ke hulunya gitu. Jadi kita bisa tahu nih siapa saja yang terlibat dalam proses kegiatan diduga ada korupsinya ini ya gitu. Diproses secara hukum yang adil gitu dan transparan tentunya gitu. Dan kita juga berharap kasus ini tidak berhenti atau di SP3 oleh kejaksaan dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Pokoknya kita mendukung Kejari Payakumbuh dalam kasus ini dan kasus-kasus yang ada di luar 50-an gitu. Nah mungkin closing statement kita mintakan juga dari Presma. Pada hari ini kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu bergerak bukan ada tempelan atau dari pihak-pihak luar, tidak. Kami bergerak atas hati nurani dan juga bergerak dengan masyarakat yang ada pada hari ini. Karena sejatinya Kabupaten maupun Kota ini adalah sebuah surga kecil yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rasanya semuanya ada pada hari ini. Teman-teman mau berwisata, kita ada. Teman-teman mau, rekan-rekan mau rasanya berwirausaha, mau bertanam, mau berpadi, rasanya itu sangat-sangat bagus sekali gitu. Nah dari itu kita harus mensyukuri dan harus kita laksanakan dengan sebaik mungkin gitu. Dimana ini bukan soal siapa yang terbaik, tapi soal siapa yang mau berbuat baik pada hari ini. Ya, benar. Jadi bukan soal siapa yang terbaik, namun siapa yang mau berbuat baik. Ya. Silakan Pak Men. Ya mungkin juga sedikit closing statement juga dari saya Kak. Sebenarnya Kak, saya ini pendatang Kak dari Sumut. Cuman ketika saya datang kemari, rasanya ini benar-benar sebuah kecil bagi kita Kak. Jadi jangan sampai hanya karena nafsu sesaat kecil ini rusak seperti itu. Jadi memang sebenarnya sederhana sekali harapan kita sebenarnya ya gitu. Dan kita berharap usut tuntas kasus ini gitu. Jadi jangan sampai ada segala sesuatu yang menjadi hambatan gitu. Dan kita siap untuk support, siap mendukung untuk Kejari Payakumbuh untuk menyelesaikan kasus-kasus ini gitu. Dan barangkali ya kita juga tidak perlu takut atau apabila ada orang-orang besar di belakang sana ya gitu. Karena ini memang betul-betul sangat merugikan sekali loh APBD.
Jadi sebenarnya kalau apabila dialihkan, betul kata Presma tadi, infrastruktur kita lihat mungkin di Kabupaten 50 Kota masih banyak lubang-lubang ya, jalan yang berlubang ya kan. PR bagi semua rasanya untuk semua lini yang ada mengenai infrastruktur yang rasanya katanya ibu kota yang rasanya tidak mencerminkan ibu kota itu kita bisa lihat juga di Kabupaten Kota. Kalau misal hanya dibanggakan RTH itu sebagus apa sih RTH pada hari ini? Kalau berkaca pada saya termasuk yang menikmati RTH itu, alhamdulillah memang saya bangga ada RTH itu. Namun dalam pengerjaannya itu tidak totalitas, jalannya tidak rata, di mana itu asal buat-buat saja menurut saya. Dan juga rasanya baru katanya rumah sakit daerah akan dibuat, tapi sampai sekarang belum ada kejelasannya juga. Dan pada musrembang kemarin, musyawarah rencana pembangunan, itu baru penyampaian dari Bapak Bupati, tapi tidak dihadiri Wakil Bupati. Ini sebenarnya ada apa gitu antara Bupati dengan Wakil Bupati? Ada apa Sebenarnya dengan harus Bupati bergerak selaras gitu. Ketika ada hal betul. semacam ini, orang berdua ini harus paling depan gitu. Paling di depan. Betul. Namun kenyataannya tidak sama sekali gitu. Tidak Lebih sama fokus sekali. kepada kepentingan 4 tahun mereka ke depannya. Nah, jadi Kak Cici ada satu yang bikin Kak Cici penasaran nih. Tadi kita kembali lagi ke persoalan tadi bahwa Kejaksaan Negeri Payakumbuh menerima pengembalian uang atas dugaan korupsi tersebut sebesar 49,3 juta rupiah. Nah, tanggapannya bagaimana itu, Presma? Ya, penyelewengan baik itu 1.000, 2.000 pun atau 50 juta selagi itu mencuri ya itu namanya pencurian. Dimana itu memang harus tidak menyebutkan nominalnya berapa, tapi di sini usut tuntas memang ada penyelewengan, maka dari itu hukum yang dibuat dan disahkan oleh undang-undang itu harus ditegakkan gitu. Kita tidak berbicara soal nominal itu 49 juta di bawah 50 juta. Selagi ada penyelewengan, maka dari itu jangan sampai hanya berat sebelah saja. Mungkin agak gelinya yang dikorupsi miliaran yang dikembalikan cuma puluhan juta. Iya kan? Betul. Itu sebenarnya nggak sesuai banget dong gitu. Dan rasa-rasanya tidak adil jika lakukan RJ di situ. Yang dimainkan adalah dana sebesar itu. Iya, miliaran. Yang dikembalikan cuma 49 juta. Maling ayam aja dibakar. Ya, betul. Maling ayam aja dibakar ya. Iya betul. Sedangkan nenek-nenek curi kakao buat makan aja diproses ya kan. Kita apresiasi juga buat teman-teman dari Presma Politani gitu. Alhamdulillah. Luar biasa juga nih. Harapannya mungkin bagian infrastruktur saya berharap untuk diperbaiki dengan cara baik gitu. Kalau kita berkaca dalam waktu di kota dekat saja, di mana Payakumbuh, Kota Madia ketika membuka 2 jalur, jadi itu ada 4 ya kan. Itu langsung membuka perekonomian gitu. Saya tanyakan gitu di Kabupaten Kota yang katanya Kabupaten ibu kota, kami sebagai mahasiswa yang di sana sangat-sangat dirugikan. Kenapa demikian? Trotoar tidak ada, lampu jalan tidak ada. Ketika memang rasanya infrastruktur ini bagus, kami pun berpergian mudah. Bupati kami hanya bermodalkan angkot yang rasanya itu terbatas sekali, butuh sejam atau 2 jam baru ada lagi gitu. Tapi ketika ini perekonomiannya sudah bagus, infrastrukturnya bagus, yang seperti ojek online tuh bisa hadir di Tanjung Pati. Dan juga tanah-tanah yang rasanya di tepi jalan, tanah-tanah wilayah itu bisa dikembangkan, tidak jadi tanah mati, melainkan bisa dijadikan pembangunan, dan ini bisa menjadi lapangan kerja untuk masyarakat yang ada pada hari ini gitu. Karena memang sejatinya ketika teman-teman ada uang 50.000, pasti teman-teman lagi memikirkan ngapain 50.000 ini dihabiskan di Tanjung Pati. Lebih bagus mengejar di Payakumbuh yang rasanya lebih banyak gitu. Padahal potensi yang di Tanjung Pati berikan ini sangat besar. Kita ada wisata alamnya, kita ada kelok sembilannya juga. Tapi di sini memang rasanya perlu perhatian khusus mengenai infrastruktur gitu. Kami sebagai mahasiswa merasa kami berada di sebuah desa, bukan sebuah ibu kota kabupaten seperti itu, Kak. Dan bicara juga mengenai jalan rusak, dari kami berharap bukan hanya sebuah program kerja yang akan dihadirkan, karena dari tahun-tahun kemarin itu terus juga dari masyarakat yang ada di Halaban pada hari ini sangat-sangat miris, karena mereka sedih juga udah membuat sebuah wisata malahan, Kak. Oh iya, wisata 1000 lubang di jalan. Wisata 1000 lubang di jalan. Betul. Dan ini kami sendiri merasa sedih, Kak. Karena dari mahasiswa Politani, dari keluarganya ada yang meninggal akibat dari jalan rusak seperti ini. Ketika itu dia lagi berpergian dan dengan jalan yang itu salah satu keluarganya ada yang terjatuh dan tidak sengaja ada kecelakaan pada hari itu. Dan di sini tolong perhatiannya juga, memang itu adalah jalur lintas, tapi ini kan bisa disuarakan. Jadi memang sangat miris sekali juga kita bila kita melihat infrastruktur yang ada ya di Kabupaten 50 Kota. Berarti itu hingga sampai menelan korban. Betul seperti sekali, itu gitu. Jadi harapan kita bersama semoga ini
dan ke depan lagi di pilkada nanti kita juga mikirkan kepentingan Betul masyarakat. sekali. Cerdas memilih Kak, kepada masyarakat. Mhm. Itu sudah banyak yang terjadi kan Kak. Mhm. Jadi silakan masyarakat menilai apakah yang menjadi nahkoda baru kita nanti apakah bisa menuntaskan dan juga mengabulkan harapan-harapan masyarakat 50 kota nantinya, dan jangan sampai kita terjebak di lubang yang sama lagi untuk 5 tahun ke depan. Ya, 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 ya. Mungkin itu sih Kak harapan dari betul. bertanggung jawab. Mhm. Ini tuh sih Kak. Jadi memang hari ini pun dengan persoalan yang ada itu mungkin bukan hanya kita yang membicarakan ya, karena memang ini pun dugaan-dugaan korupsi seperti ini pun, penyelewengan seperti ini pun kita juga sudah dapatkan dari berbagai sumber juga ya kan, yang menginformasikan tentang ini. Nah, jadi mungkin melalui dari media podcast FSB Paliko ini, hari ini kita sudah kedatangan dari teman-teman Politani, ada Presma dan juga Pak Menteri. Nah, jadi inilah yang keterwakilan dari mereka berdua mungkin bisa datang ke podcast menyuarakan ini untuk kita bersama gitu. Jadi sekali lagi di FSB Paliko Podcast kita tidak pernah bermaksud untuk menjudge seseorang, namun kita di sini hanya mencoba memberikan edukasi, pendidikan dan juga literasi buat kita semua. Dan sekali lagi terima kasih banyak Terima kasih juga. Pak Presma, Pak Menteri. Terima kasih juga Kak Cici. Iya, dan juga ada teman dari kameramen, Vito. ada Vito di sana ya. Luar biasa. Jadi memang sekali lagi mungkin itu saja yang bisa kita kupas di sore menjelang senja ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan juga teman-teman semua. Dan sekali lagi apabila memang ada yang ingin akan kita kupas atau isu-isu di luar sana yang ingin teman-teman kupas di podcast FSB Paliko, silakan saja hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Nah, nanti akan kita undang untuk hadir di sini. Mungkin itu saja. Saya Cici Kenzi. Dan saya Muhammad Dimas Al-Ghazi. Saya Muhammad Farid. Ya, dan seluruh kru yang bekerja pada sore hari ini mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.